Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak pernah bosan lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas setiap limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat, atas setiap karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan dari lisan kita kepada qudwatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan juga kepada semua para pengikutnya yang istiqomah meniti jalan sunnahnya sampai dengan yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini edisi tanggal 6 kalau saya tidak salah ya, 6 Safar 1442 Hijriah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Adabul Mufrad. Terakhir ya, bahasan kita masih tentang kasih sayang. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang apa itu dusta dan bagaimana itu jujur atau benar. Ya. Matan ke-385. Hadatsana Abdullah ibnu Shalih qala, Abdullah bin Shalih telah meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata, hadatsani Lais qala, Lais telah meriwayatkan kepada saya. Beliau berkata, hadatsani Yunus an ibni Syihab qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman anna ummahu yakni Ummu Kulsum ibnata Uqbah bani Abi Mu'aitin akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Telah meriwayatkan kepada saya Humaid bin Abdurrahman bahwasanya ibunya yaitu Ummu Kulsum anaknya Uqbah bin Abi Mu'ait telah mengabarkan kepadanya bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nasi. Kata Rasulullah SAW, bukanlah seorang pendusta orang yang berdusta dalam rangka mengislah di antara sesama manusia.
Ya. Fayaqulu khairan, dia mengatakan kebaikan, au yunmi khairan, atau dia menyebarkan kebaikan. Qalat, kemudian beliau kembali berkata, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas minal kadhib illa fi salas. Ya. Dan saya tidak pernah mendapatkan adanya keringanan pada sesuatu berupa dustanya perkataan seseorang kecuali pada 3 perkara. Ya. Jadi Rasul hanya bisa memberikan rukhsah, Anda boleh bohong dalam 3 perkara, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama al-islah bainan nasi. Ya, kamu mendamaikan manusia. Yang kedua hadisir rajuli imra'atahu, perkataan seorang suami kepada istrinya. Dan yang ketiga wa hadisil mar'ati zaujuha, perkataan seorang istri kepada suaminya. Jadi bohong yang diperbolehkan cuma itu. Dalam riwayat yang lain, ini perkataan dijadikan satu, nomor 3-nya itu dalam siasat peperangan, itu diperbolehkan bohong. Ya. Selebih daripada yang saya katakan ini, Rasul tidak pernah bisa memberikan kita rukhsah, kita boleh berbohong. Termasuk walaupun dalam rangka adatnya kita, orang Indonesia yang punya adat ketimuran. Pak, sudah makan malam? Ada pengumuman sebentar. Oh, telepon dulu. Ya. Siapa Pak yang punya mobil ras, silahkan dipindahkan. Bisa jadi yang belakang ada urusan darurat yang memaksanya tidak bisa hadir dan harus bersegera. Ya, nah, mudah-mudahan yang punya mobil mendengar ini. Jadi ya mudah-mudahan masih sholat juga di samping. Ya, tape sampai mana ya tadi? Lupa saya. Bohong, ya. Termasuk kita tidak diperkenankan berbohong walaupun dalam rangka kebiasaan kita sebagai orang timur. Misal, saya kasih contoh. Kita ini kan kadang-kadang karena sifat ewuh pekewuh ya Pak ya. Ditanya, Pak, saya mau makan malam. Bapak sudah makan malam belum? Ayo, saya traktir makan malam. Kalau kita tidak merasa tidak enak hati, kemudian kita jawab, terima kasih Pak, saya sudah makan malam. Silakan Bapak makan malam sendiri. Walaupun Bapak itu karena nggak enak, padahal Bapak belum makan tapi bilang makan, walaupun dalam rangka karena adat istiadat, bohongnya dihitung dusta, berdosa. Dosa itu. Saya sampai pernah ditanya, Ustaz, saya pernah ngelihat orang berantem, orang dikejar pakai parang. Jadi yang dikejar ini lari ke sana, yang ngejar nanya sama saya, lari kemana katanya. Nah, ini kan lagi berselisih nih. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau dalam posisi kayak gini boleh enggak berbohong? Boleh. Al-islahu bainan nas. Nanti dulu Pak, ada apa Pak? Tadi saya lihat ada orang lari ke sana Pak. Ya bukan dia. Ada orang lari ke sana. Ya ada aja orang lari ke sana. Walaupun yang bersangkutan ke sana. Dan ini harus kita cermati perkara-perkara seperti ini. Inilah indahnya syariat Islam. Bohong yang diperbolehkan hanya dalam perkara itu, lebih daripada itu tidak boleh Pak.
Ya, lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau dalam rangka mendamaikan, silahkan. Ya, pada dasarnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Toh Allah sendiri yang mengatakan demikian, yang ada di surat Al-Hujurat. Orang beriman tuh bersaudara, dan dalam mereka itu saling mengislah di antara sesama saudaranya. Maka kalau kita melihat ada pertengkaran, ada perselisihan di antara dua kaum atau dua orang, maka berbohong demi berdamainya mereka ini tidaklah dihitung sebagai sebuah dusta. Ya, tidak pernah dihitung sebagai sebuah dusta. Ya. Nah, misal ya, suami istri berantem hampir mau cerai, datang ke si Fulan ini punya ilmunya sebagai mediator, ya sudah dua-duanya ketemu, si Fulan ini berbohong sama si istri, mbak ini si sayang nggak sih sama suami? Masih lah, tapi kalau dia nggak mau merubah sifatnya, saya nggak mau bersatu lagi lah. Dia bilang, mbak, dia itu mau berubah mbak, asal kebiasaan mbak ngomel itu dikurangin. Mau dia mbak, masalahnya itu aja. Padahal si suami nggak pernah ngomong begitu, karena si Fulan ngerasa bahwasanya si suami ini nggak bertanya sama istri karena istrinya tukang ngerepet pak, tukang ngomel, ya maka diomongin ke si suami, ngomong juga. Mas masih punya cinta nggak sama istrinya itu? Rasa nggak? Masih, tapi saya nggak tahan. Nah, dia bilang ke saya, maulah katanya. Dia itu ngurangin ngomelnya, asal mas ngurangin hobinya, keluar jalan malam sama kawan. Padahal si istri nggak pernah ngomong begitu. Kita aja yang pinter-pinter gitu loh pak. Karena ngelihat, oh ternyata dia ini ngomel karena sering ditinggal. Dia ini ninggalin karena sering diomelin. Kan gampang. Ya kan? Dihubungin dua-duanya. Mau nggak? Kalau ketemu salaman udah satu kamar lagi, itu tanda rujuk. Mau? Sudah. Terkadang untuk berbohong seperti itu diperlukan pak. Jangan orang lagi berselisih, kita malah menjadi penggosoknya. Yang tadinya cuma pertikaian kecil malah jadi besar. Salah ini, nggak boleh. Bahkan berbohong untuk mendamaikan mereka itu diperbolehkan. Ya. Kalau misalkan kita punya sama-sama kawan si A sama B lagi musuhan, ingat ya, nggak sehat bermusuhan itu, apalagi kalau lebih daripada 3 hari. La yahillu li muslimin ayyusarimu ya akhahu fauqa salasa layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari, nggak boleh pak. Marah boleh pada saat itu, besoknya atau lusanya atau besok lusanya, maksimal 3 hari sudah harus biasa lagi. Ya, pedoman kita itu pak, kalau ngelihat kesalahan orang lain itu sifat Allah yang sering Allah gandengkan dalam kalimat Al-Quran, Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafur, maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka kita juga harusnya sering-sering memaafkan kesalahan manusia. Kan gitu, kalau kita tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana mungkin Allah akan memaafkan kita? Ya. Nah, jadi diperbolehkan berbohong itu, Pak. Ya. Kemudian jangan salah pula dalam menafsirkan hadisur rajul imra'atahu atau kebalikannya, hadisil mar'atu zaujuha. Ini bohongnya suami ke istri, bohongnya istri ke suami, ini bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tapi dalam rangka menyenangkan. Suami ditanya sama istri, bagaimana mas rasa masakan hasil eksperimen saya? Walaupun anyep-anyep dikit, bohonglah nggak apa-apa, nyenengin hati istri. Sudah kita tinggal pergi, dia ngoprak di dapur, nyuci, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, ngurus anak, nyebokin, nyuapin, ngelihat resep di Mbah Google, bikin ada bahannya.
kita pulang makan, hargailah walaupun memang aslinya anyep rasanya. Enak nggak Mas? Alhamdulillah enak deh. Ngomong anyepnya itu nanti seminggu kemudian kalau dia udah senang hatinya, ya kan? Bohong kayak gitu nyenengin hati boleh. Sama persis ketika ada ummahat ngadu ke istri saya, suami saya mah bener-bener loh nggak bisa ngenalin saya. Memang bener Pak, kita ini harus belajar dari Rasulullah. Ya, Rasul tuh menjadi suami yang ditauladan itu karena tahu persis bagaimana sifat istrinya. Contoh, Rasul pernah ngomong begini sama Aisyah. Aisyah, saya ini tahu loh kalau kamu lagi ngambek sama enggak. Kaget Aisyah. Loh, masa iya Rasul? Iya. Gimana? Kalau kamu ngambek Aisyah, kamu tuh pasti ngomongnya wa Rabbi Ibrahim. Kok bener? Seperti itu kata Aisyah. Kalau saya nggak ngambek, lah kalau kamu nggak ngambek pasti ngomongnya wa Rabbu Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau lagi ngambek demi Rabbnya Ibrahim. Betul kata Aisyah. Saya kalau ngambek, ya, yang saya lakukan cuman tidak mau manggil namamu saja katanya. Tapi pelayanan jalan. Ini dalil buat ibu-ibu, Bu, ngambek sama suami boleh. Tapi pelayanan tetap jalan karena di situ besar pahalanya. Ya. Nah, saya lanjutin cerita tadi itu. Ummah tuh ngadu sama istri saya. Saya ini kan sukanya Mbak bajunya polos-polos. Masa saya dibeliin gamis oleh suami saya pergi ke Jakarta, beliin saya gamis warnanya polkadot. Totol. Saya kan hobinya itu yang ini, yang apa? Yang polos, warnanya yang kalem-kalem. Saya nasihatin, saya bilang, Mbak, saya bilang, mungkin suaminya memang kurang peka, tapi bohong dikit kenapa? Ingat loh, udah inget istri lagi jalan-jalan udah bagus. Daripada nggak inget sama sekali, pulang bawa oleh-olehnya cucian kotor. Kan ini bagus dibeliin. Tinggal nantinya ke suaminya diomongin lagi, masa nggak kenal hobinya istri seperti apa. Kayak bapak-bapak di sini yang udah punya istri nih puluhan tahun, kalau sampai nggak tahu makanan favorit istri, wah nemen berarti itu. Ya, ngobrolnya cuman pas butuh aja biasanya, nggak perhatian. Ya. Kadang-kadang kalau ditanya tanggal lahir istri berapa, aduh nepok jidat dia berapa ya. Ini tanda perhatian ini. Ya. Jadi saya bilang, bohong aja nggak apa-apa. Kalau ditanya gimana Mi, oleh-oleh bajunya, alhamdulillah Bi bagus. Pakainya hampir tiap hari saya bilang, biar cepet rusak. Kan katanya nggak hobi warnanya kayak gitu. Kalau keluar rumah pakai baju yang polos, di dalam rumah pakai baju itu terus, sehingga nanti perasaan ke suaminya, favorit bener baju dari saya, istri saya ini, sampai dipakainya hampir tiap hari. Kan nyenengin Pak. Nanti sudah hilang, sebulan kemudian ikhwan tersebut jalan lagi sama saya. Pas lagi ke Jogja kami mau beli oleh-oleh, saya ingetin, istri antum hobinya warna pakaiannya apa? Aduh apa ya Ustadz, kemarin saya beliin polkadot warna putih. Ini kalau saya ganti warna ini gimana? Jangan kayaknya istri antum tuh kalem. Coba beliin yang polos. Wah begitu bener dibeliin polos, pulang reaksi istrinya ngomong gini, nah ini baru bener Mas katanya. Ini baru bener Bi katanya. Berarti yang kemarin salah ya? Enggak salah sih, cuman kurang sesuai aja katanya. Tapi kan kalau baru dibeliin oleh-oleh langsung dibilang jelek kan pupus kayaknya ini kan dalam diri ini kan. Ya Allah istri saya ya, ngomong dikit kenapa bohong-bohong dikit kan gitu memang. Ya. Nah itu Pak, boleh bohong yang kayak gitu. Tapi bukan untuk nyakitin, bukan dalam rangka bermaksiat. Dari mana Mas? Rapat. Padahal mah bukan rapat Pak. Ya, ngerti lah bahasanya yang lainnya kan. Ngebohongin yang kayak gitu mah dosa. Ya. Mi tahu nggak Mi? Abi perasaan uang di dompetnya ada 1 juta. Kenapa sekarang tinggal 0,5 juta ya? Waduh apa tuyul ya Bi katanya. Padahal istrinya yang ngambil. Kalau bohong kayak gitu mah nggak masuk. Bohongnya dalam rangka ketaatan, bohongnya dalam rangka menyenangkan hati suami atau istri,
bukan untuk nyakitin, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, matan selanjutnya ini masuk kepada kategori tentang masalah kadzib dan sidik nih, kita bicaranya nih ya. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdullah ibnu Dawud anil A'masy an Abi Wa'il an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku sidik. Sidik itu banyak mengatakan jujur, Pak. Di atas jujur itu benar. Yang sulit ini hendaklah kalian berlaku benar. Benar dalam perkataan, benar dalam tindakan. Ya. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran atau kebenaran yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebajikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebajikan atau kebaikan tersebut yahdi ilal jannati, akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seseorang itu yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqon, senantiasa hendaklah mereka berlaku jujur, berlaku benar, sampai kemudian Allah menulis dia sebagai orang yang jujur atau orang yang benar. Wa iyyakum wal kadzib, dan hendaklah kalian menjauhi sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan keburukan akan membawa kepada api neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, dan sesungguhnya seseorang mereka terus menerus berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai kemudian nanti Allah akan menulis dia, menetapkan dia sebagai seorang pendusta. Nah, ya, pesan Rasul alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur, hendaklah kalian berlaku benar, benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Dan ingat, berlaku benar, berlaku jujur itu memang besar resikonya. Besar resikonya. Ya. Kalau cuman jujur dalam akhlak sih nggak jadi masalah, Pak. Tapi kalau sudah jujur dalam perkara bainal haqq wal batil, antara al-haq dengan al-batil, nah ini yang sulit. Coba misal ngetes aja ini mah. Sudah beberapa bulan belakangan ini setiap lampu merah, setiap kita berhenti pasti ada suara Ustadz Abdul Somad sama Ustadz siapa yang dari Sulawesi itu? Dasat Latif, tentang masalah calon yang bagi-bagi apa? Sembako, kaos katanya kan. Sampai Ustadz Abdul Somad ar-rasi wal murtasi finnar. Wah, kata Ustadz Abdul Somad di situ. Yang nyuap sama yang disuap itu masuk neraka. Coba saya tanya, setiap calon melakukan nggak itu, termasuk yang masang itu? Ayo saya tanya. Jarang ada yang mau. Wah, Ustadz nyari balak nih kalau jawabnya seperti ini. Ayo, kira-kira yang berkontestan itu rata-rata melakukan nggak? Kira-kira ngasih kaos, ngasih stiker, ngongkosin pulang mudik. Baru kemarin saya ditanya, saat saya ini warga sana, kata salah satu calonnya mudik gratis, syaratnya apa? Coblos saya. Saya bilang mertua saya dikasih mukena sama dulu istrinya ini calon, saya suruh pulangin. Kenapa? Karena pasti diberangkatkan kemana pasti itu suap, disuruh milih kok. Cuman jangan tanya gimana cara pembuktiannya, sulit. Ini republik negara kita ini amat sangat tercinta nih, sulit membuktikan hukum siapa yang kentut. Mohon maaf bahasanya. Kita paham Pak, itu semua dilakukan, tapi kita nggak bisa membuktikan. Betul? Mau jawab betul aja pada takut ini.
Bapak nerima kaos itu udah suap. Sekretariat kami tuh, Pak maaf numpang nempel nih kata RT-nya. Oh boleh, tapi Pak ada gambar calonnya ini, saya nggak mau kalau ada ininya. Enggak Pak, ini kita sosialisasi bawahnya ya. Oh ya, bawahnya bagus sosialisasinya. Terus ya, kalau bawahnya sosialisasi maaf ya Pak, silakan ditempel tapi saya robek dulu gambar ininya calonnya, saya bilang. Semua identitas kepartaian saya robek dulu. Gimana Pak? Saya bilang. Boleh kan? Katanya sosialisasi, saya sobek sama saya. Oh ya terserah Pak Ustadz lah. Ya udah kalau terserah saya kan namanya rumah saya bilang. Suka-suka saya lah, saya bilang. Dalam rangka apapun nggak bisa. Makanya saya masih ingat Pak, yang tahun dulu saya ngajar di rumah salah satu calon. Saya kaget ketika tahu beliau nyalon lagi itu. Maka ketika temu beliau saya ngomong gini, Pak, beribu maaf, walaupun mungkin kita satu visi, satu misi, tapi saya tidak bisa Pak. Saya izin selama Bapak bertarung dalam pilkada ini, saya izin tidak ngajar di rumah Bapak dulu. Oh kok gitu Ustaz? Kok gak mau bantu saya? Saya bantu Bapak, tapi bukan dengan begitu caranya, saya bilang. Ya, saya takut Pak ada salah tafsir. Merenung dia, kan kita sudah sering ngobrol Pak. Kalau Bapak berjuang ini, Bapak katakan dalam rangka li'i'lali kalimatillah, ya Bapak hargai keputusan saya. Saya bilang begitu. Saya paham resikonya. Kalau saya tetap bertahan ketika beliau resmi ditetapkan jadi calon, saya ngasih di situ, pasti banyak bantuan yang didapatkan. Minimal saat mobil Ustadz tuh kayaknya udah jelek tuh bisa diganti itu. Tapi kayaknya belakangnya harus ada stikernya. Nah itu dia. Kasih stiker aja sudah ar-rasi wal murtasi finnar. Itu ceramah saya bilang nggak tepat di lampu merah. Kita lagi pengen ngedengerin khusyuk, udah warna hijau, diklakson dari belakang. Bagusnya disetel di kantor-kantor partai, di kantor-kantor pemerintahan. Bagusnya seperti itu, nggak cocok kalau di lampu merah. Ya, biar paham yang suap bukan cuman yang nyuap, tapi yang disuap sama-sama masuk neraka. Saya ingat dulu ya, rumah saya itu diketok. Ini ada sodako dari siapa? Ya ini dari temen nggak tahu titipan. Saya buka, dalamnya ada minyak, ada gula, sama ada gambar partai calon partainya. Maaflah, saya bilang saya emang nggak nerima yang kayak gini. Saya takut, saya bilang. Udah sholat sedikit, sodako sedikit, nerima suap lagi. Mana suapnya nggak seberapa. Ustaz Abdul Somadnya kan yang ngomong di lampu merah itu 100.000 Pak Ustaz haram. Kalau 1 juta Pak Ustaz tetap haram. Lu kata Ustaz Abdul Somad 1 juta aja haram. Apalagi cuman gula sekilo sama minyak sekilo. Betul Pak? Tapi untuk ngomong ini haram aja kayaknya lisan Ustaz itu pada terkunci. Saya itu pernah nanya sama salah satu teman sejawat saya. Saya bilang, wih ngapo, saya bilang khutbah Jumat tuh amar ma'ruf galau, saya bilang. Kenapa kalau khutbah Jumat tuh kayaknya cuma amar ma'ruf aja, sekali-sekali nahyun mungkar, saya bilang. Jawaban beliau karena akrab dengan saya simple, Ustaz kita ngecik kabalak baik Ustaz. Jawabnya begitu. Susah Pak berlaku benar dalam tindakan, dalam perkataan ini susah, resikonya besar. Ngomong kayak gini, poro-poro mau diundang sama instansi pemerintahan. Janganlah nyakitin hati tuh ngomongannya Ustadz tuh. Makanya kalau ketemu pejabat yang jujur tuh saya terenyuh. Ya, sebenarnya susah membuktikan Ustadz, tapi kenyataannya begitu. Saya itu dulu Ustadz sebelum kenal kajian sunnah, bangun tidur itu, saya berpikir siapa lagi yang bisa saya makan hari ini. Dan dia punya wewenang, ada di tangan dia. Ini yang ngomong maaf ya Pak,
Yang ngomong sama saya ini kepala dinas nih Pak. Kami nih kalau nggak kenal Islam dengan seutuhnya, walaupun kami banyak yang KTP-nya Islam, bangun tidur tuh kami mikir, kalau lagi jadi kepala dinas, siapa lagi yang mau kami makan ini? Mana lagi proyek yang bisa dimanfaatkan ini? Makanya kalau Ustadz bilang kami ini harus bayar kafarat sumpah itu, saya sudah laksanakan gitu. Berlaku benar ini akan membawa resiko yang besar Pak. Tapi kata Rasul ya begitu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Berlaku benar membawa pada kebaikan, kebaikan akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata pepatah bahasa Arab, qulil haqqa walau kana muron, katakan yang hak walaupun yang hak itu pahit rasanya. Mengatakan yang benar itu sulit. Ya. Kayak kemarin ngurus SIM itu. Kalau Bapak ditanya misalkan, ngurus SIM di situ, di Polresta itu, ada punglinya enggak? Mau jawab enggak itu kayaknya enggak mungkin banget kayaknya. Di depan mata kita masalahnya. Saya kaget juga. Mas, saya bilang, enggak psikotes. Enggak ini ke kesehatan, enggak langsung aja katanya. Kata Bapak itu bisa dibantu katanya. Enggak ngantri, saya bilang ya langsung dibawa langsung foto katanya. Sulit. Tapi kalau kita lapor, kita nih masuk penjara, pencemaran nama baik. Itulah Pak membuktikan kentut itu ada itu sulitnya bukan main. Baunya ada, suaranya ada, pas samping kita. Tapi begitu kita bilang kamu kentut ya, nah. Bisa nggak kamu membuktikan saya kentut? Kalau nggak pencemaran nama baik nih. Kira-kira begitu Pak. Kira-kira begitu. Sama jangan katakan di Departemen Agama nggak ada punglinya. Kata siapa? Kitanya aja yang nggak tahu mekanismenya. Siapa bilang urusan haji, porsi berangkatnya, nomornya itu nggak bisa dipermainkan? Siapa bilang? Kitanya yang nggak tahu cara permainannya Pak. Yang saya nggak masuk akal Pak, bookingan seat pesawat penuh aja. Kalau kita ketemu sama oknumnya, itu pakai pesawat nomor berapa aja Pak, asal berani bayar besar, bisa kita dapatnya. Itu pengakuan jemaah saya yang kerjanya di situ. Ini kan sistem, bisa diakalin sistem itu Pak Ustadz katanya. Saya itu pulang dari bandara itu sehari bawa duit 3 juta, gampang kata dia. 3 juta kali sebulan 90 juta. Pantes saya bilang cuman pegawai konter biasa, tapi punya rumah mewah, punya mobil mewah. Nah, ya, untung tobat dengan taubatan nasuha. Dia cerita semua sistemnya sama saya itu. Sulit bagi kita, pembuktiannya sulit. Nah, maka berlaku benarlah kita Pak dalam ucapan kita. Termasuk ini lagi musim kayak gini, jangan mau nerima bantuan apapun Pak. Kenapa? Sulit untuk tidak mengaitkannya dengan apa pilkada yang sekarang sedang berlangsung sulit. Mau nerima bantuan apa, tepis dulu, nanti janganlah. Kadang-kadang saya mau sosialisasi aja saya nggak ngizinkan. Ada di pengajian ibu-ibu tuh, izin si Ustadz nanti sosialisasi boleh. Syaratnya satu apa? Selesai pengajian saya bubar dulu. Kalau Ustadz bubar jemaah kemana? Biasanya bubar juga saya bilang. Gimana masa pengajian mau dipakai untuk ini? Saya nggak ridho lah saya bilang. Pengajian ada waktunya kampanye silakan ya. Walaupun hati kecil saya kalau saya kurang ridho Pak, kalau Pak kampanye di masjid itu kurang ridho kalau saya. Ya kalau antum baca fikihnya, di sini kan sering ada Ustadz tadi Hidayat nih, coba nanya nih, ngomongin urusan dunia di masjid ini nggak boleh, apalagi jelas-jelas urusan yang kayak gitu Pak. Ya, karena biasanya kalau udah ngomong gitu, ngomong lawan politiknya biasanya Pak, udah gibah terus itu Pak. Ya, benang kusut kalau seperti itu. Dan sayangnya banyak di antara kita nggak mau berkata benar terkait permasalahan ini.
Begitupun selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wal kadzib, hendaklah kalian menjauhi sifat dusta dalam apapun, dusta dalam perkataan juga dusta dalam sikap-sikapnya kita. Jangan berdirilah kita tegak di atas kebenaran. Kenapa? Karena dusta akan membawa kita kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadilah sebagai seorang muslim yang berprinsip, Pak. Berkatalah benar walaupun kita sendirian. Berkatalah benar, Pak, walaupun orang ramai-ramai meninggalkan kita. Berkatalah benar walaupun dunia mengancam kita. Karena sesungguhnya ketika kita mati di atas kebenaran, itulah sesuatu yang diimpikan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat, ada ini orangnya udah pensiun ini. Beliau ketika sedang menangani satu perusahaan besar, Pak. Perusahaan besar udah levelnya nasional tapi posisinya di Lampung. Ini perusahaan ini terlibat penggelapan, rekeningnya diblokir sama beliau sebagai pimpinan, dan beliau bilang sama saya, kalau nggak besok, lusa saya pasti akan ditegur oleh orang pusat dan saya pasti akan dimutasi dari Lampung. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Beliau ngobrol sama saya itu di Masjid Ruhama, Pak, pada saat kantornya lagi diamankan oleh polisi karena takut serbuan dari preman-preman perusahaan tersebut. Saya cukup ngomong gini sama beliau, Pak, Bapak itu kapanpun pasti akan dipindahkan dari Lampung karena Bapak ini pejabat, saya bilang. Bapak pasti akan dipindahkan dari Lampung, entah kemana. Yang jadi pertanyaan bukan Bapak pindah kemana, dengan sebab apa Bapak dipindah. Bismillah, Pak, benar nggak mekanismenya Bapak memblokir? Benar, Pak Ustadz, karena ada penyimpangan dari mereka. Benar, Pak Ustadz, Bapak nggak terima apa-apa dari mereka. Demi Allah nggak, Pak Ustadz. Sudah blokir aja kalau memang itu mekanismenya. Aturan negaranya harus diblokir, Pak Ustadz. Cuma paling blokirannya bertahan cuma 2-3 hari. Karena habis itu turun pengacaranya, tap. Dan benar, beliau akhirnya dimutasi kembali ke Jakarta, ditarik ke markasnya. Ya. Jadi itulah, Pak, resiko untuk berperilaku benar. Memang benar itu resikonya banyak. Bahkan terkadang harus menggadaikan nyawa. Ya, apalagi posisi rentan hilang. Tapi demikianlah Islam mengajarkan kita semua untuk berlaku benar dalam setiap perkara yang kita lakoni. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat, berfaedah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata dan perilaku. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.